Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kami, Jemaat X Blessing. Kami ucap syukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah online. Kami percaya, walau kita tidak bertemu muka, tapi roh kita selalu bersatu. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah, untuk membalas kasih-Nya yang begitu baik bagi kita. Percayalah saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tetap baik. Amin. Amin. Mari sebelum ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Oh Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau pimpin ibadah online ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap jemaat-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hati kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, kuasa-Mu Engkau nyatakan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh Tuhan, biarlah yang lemah Engkau beri kekuatan. Oh Tuhan, yang sakit mungkin Tuhan, di mana mereka berada, berikan dia kesembuhan, agar mereka boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
Bapa, kami percaya Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau jamah kami, kuasai kami. Haleluya, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Oh, Ralamasikarabayaso, Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Ralalamasikia, ralamayaso, ralamayase. Yesus, Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap akan memuji dan memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat. Amin. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama,
berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sungguh luar biasa ya saudara. Nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Nama yang bisa menyembuhkan. Nama yang begitu ajaib. Oh, sungguh luar biasa. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu yang mendengar sebagian dari firman agar mereka mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, kami serahkan pagi hari ini. Oh Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau jamah, Kau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, agar setiap firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi benih yang subur di hati kita dan boleh bertumbuh dan berbuah-buah bagi kehidupan kita. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu yang ada ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Debbie. Kami persilakan. Hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan baik. Amin, saudara. Kita percaya bahwa hari ini, pagi ini, Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Dia ada di sisi saudara. Menjadi anaknya adalah anugerah. Saudara rasakan itu? Dia benar-benar Allah yang luar biasa, Allah yang mengatur kehidupan kita. Apapun yang kita alami di masa pandemi ini, penderitaan, kesusahan, apapun, mari kita bertahan. Karena apa yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima pada masa yang akan datang. Saudara, mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan hidup, bahkan situasi buruk yang terjadi di dalam diri masing-masing orang. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi maupun masalah keluarga dan masih banyak hal yang lain. Ketika mereka mengalami hal yang buruk, biasanya mulai timbul hal yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa kok hal ini terjadi di dalam hidupku atau di dalam keluargaku? Aku sudah rajin beribadah, aku sudah melaksanakan apa perintah-Mu. Mulai menyalahkan Tuhan. Yang kedua, mulai timbul keraguan. Apakah sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Saudara,
Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Ada 3 poin, ada 3 hal sebagai orang percaya supaya kita tetap kuat untuk menghadapi pergumulan hidup ini, saudara. Kita harus tahu, yang pertama, Allah itu turut bekerja. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala hal. Yang ketiga, Allah itu mendatangkan kebaikan. Dari poin yang pertama, kita akan belajar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup dan berkuasa. Amin, saudara. Dia bekerja bukan saat dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tetapi perlu saudara ketahui bahwa sampai hari ini di dalam ayat yang ke-26b dan ayat yang ke-27, dia bekerja untuk kita. Roh itu berdoa pada saat kita mengalami kelemahan-kelemahan. Karena itu saudara, apabila terjadi hal yang buruk dalam hidup kita, mari kita pergi kepada kubu pertahanan kita. Kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita masuk dalam kubu pertahanan kita, yaitu Tuhan kita. Tadi kita sudah menyanyikan pujian bahwa Dia berkuasa di dalam segala hal. Jangan kira saudara, masa pandemi ini semuanya lesu, semuanya tidak dapat pertolongan Tuhan. Ada beberapa orang di antara jemaat kita yang mengalami kuasa-Nya. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjawab doa mereka, sehingga mereka boleh bersukacita. Jangan pikirkan masalah itu dengan pikiran kita sendiri. Kita enggak mampu saudara, tetapi Dia yang mampu mengerjakannya untuk kita, untuk kebaikan kita. Banyak orang yang mengatakan, kalau Tuhan bekerja, kok masih terjadi perang, sakit penyakit? Kita perlu ketahui bahwa hal buruk itu terjadi bukan karena rencana Dia. Tapi kita tahu ada hal yang lain, dosa itu sudah masuk di dalam dunia ini. Sehingga hal-hal buruk itu terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Tetapi ada pula, karena itu merupakan bagian dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita itu lebih berharap kepada-Nya, kita lebih mengandalkan Dia. Saudara, pernahkah kita menyalahkan Tuhan atas situasi buruk yang terjadi dalam hidup kita? Kalau iya, kita sama-sama bertobat. Jangan salahkan Dia, Dia tidak pernah salah, karena Dia yang tahu yang terbaik untuk hidup kita. Perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam kedaulatannya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk selalu dituruti oleh Tuhan. Alkitab mencatat kalau iblis menggunakan hal buruk itu untuk mencobai manusia. Tetapi Tuhan mengizinkan hal buruk itu terjadi dalam hidup kita. Itu untuk supaya memurnikan iman kita. Dan kita boleh melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib ketika Dia menyatakannya dalam hidup kita. Allah tidak pernah mencobai kita. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13, karena Allah tidak bisa dicobai oleh si jahat, maka Dia juga tidak akan mencobai kita. Saudara, ada sebuah kisah pada saat Tuhan Yesus ada di daerah Tirus dan Sidon.
ada seorang perempuan Kanaan yang tahu kehadiran Tuhan Yesus karena kehadirannya tidak dapat disembunyikan. Terdengar sampai pelosok-pelosok ya saudara. Dan ibu ini punya kepentingan, punya keperluan. Hatinya sangat susah karena seorang anak perempuannya kerasukan setan dan dia sangat menderita. Dia berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan setan dan dia sangat menderita." Saudara, dalam perkataannya dia minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak merespon. Apa yang dia lakukan saudara? Dia tidak marah kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi pada saat murid-muridnya bising ya saudara mendengarkan teriakan-teriakan dari ibu ini karena ibu ini terus mengikuti Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Dan apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, "Tuhan, suruh dia keluar, suruh dia berhenti karena dia berteriak-teriak." Tuhan Yesus menjawab, "Aku diutus kepada untuk domba-domba Israel yang terhilang." Lalu dia tidak putus asa, dia tetap mendekat dan dia menyembah. "Tolong aku ya Tuhan," itu perkataannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjawab kembali. Tidak pantas memberikan roti yang harus dibagikan kepada anak-anak untuk dilemparkan kepada anjing. Saudara, bagaimana sikap perempuan Kanaan ini? Dia menjawab, dia katakan dengan hatinya yang tulus, dengan rendah hati dia menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, perkataan ini direspon oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan hati ibu ini dan dia mengatakan, "Ibu, besar imanmu, jadilah menurut yang kau kehendaki." Saat itu juga anaknya sembuh, saudara. Saya berikan kisah ini kepada saudara. Saat ini mungkin saudara yang mengalami keadaan yang buruk, keadaan yang tidak baik. Mari kita rapatkan hati kita kepada kubu pertahanan kita. Maka Dia yang akan membuka jalan bagi kita. Bersyukurlah buat saudara-saudara sekarang yang masih bekerja, karena lapangan pekerjaan ini saat ini sangat sempit. Bekerjalah secara maksimal agar bos kita disenangkan, agar usaha kita menjadi berhasil. Saudara, apapun yang terjadi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, dalam keadaan saat yang lalu manusia berdosa, Dia sangat mengasihi kita. Apalagi setelah kita sekarang menjadi anak-anaknya, kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita enggak perlu meragukan kasih setianya yang luar biasa. Saya berdoa buat saudara, meskipun kita tidak jumpa, tetapi setiap hari, setiap saat, pada saat kami sekeluarga berdoa, kami tidak luput, kami selalu sebut nama saudara satu persatu. Apa yang saudara butuhkan, kami percaya Tuhan itu lebih mengasihi saudara. Saudara, Dia tidak pernah salah di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Saya ingin mengajarkan saudara menyanyi pujian bahwa Yesus tidak pernah salah.
kita belajar lagu ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Sekali lagi, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Kami percaya kepadamu Bapa, Engkau tidak pernah salah berbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik seperti Engkau. Engkau tahu Tuhan keadaan masing-masing jemaat. Engkau tahu hati mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau menguatkan mereka. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, Engkau tahu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan mereka. Engkau tidak akan membiarkan mereka sampai mereka tergeletak. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kami. Jalan-Mu bukanlah jalan kami. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa. Engkau tahu masing-masing pergumulan mereka. Engkaulah jalan bagi mereka. Engkaulah jawaban bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau menolong mereka Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Engkau penjaga Israel. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Engkau turut bekerja. Saat ini kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal, baik itu hal buruk maupun hal baik, karena semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk kami tetap mempercayai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar doa kami, bahkan Engkau melakukan lebih dari apa yang kami doakan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami memuliakan Engkau dan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Ada sukacita di dalam kebenarannya. Kalau Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu bahwa Dia tidak pernah salah di dalam tindakannya. Di dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, ingat Allah Roh Kudus itu, Dia selalu berdoa untuk kita sekalian. Ya, seringkali kadang kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab. Kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, kita merasa bahwa kenapa Tuhan tidak jawab doa saya. Tapi ingat, tadi dikatakan Roma 8 ayat yang 26, 27 itu bahwa roh itu, yaitu Roh Kudus itu
berdoa, dia dikatakan bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia berdoa kepada Bapa di surga menyampaikan segala masalah kita. Dan saudara harus tahu, saudara harus percaya setelah itu datanglah pertolongan Tuhan. Kalau kita tetap percaya, beriman bahwa pertolongan Tuhan selalu ada, datang pada waktunya. Mari pagi hari ini yuk kita bersyukur, kita berdoa. Sungguh-sungguh kita menerima kebenaran firman Tuhan kita, untuk iman kita bertumbuh, kita makin kuat di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah salah di dalam berbuat sesuatu Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan pertolongan buat saudara-saudara kami Tuhan yang menghadapi masalah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan kekuatan untuk anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu makin kuat di dalam Engkau, makin bertumbuh imannya di dalam Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya masalah-masalah apapun yang dihadapi dalam keluarga Jemaat Ek-Blessing, Tuhan pasti mendatangkan pertolongannya. Kami bersyukur atas hamba-Mu, Ibu Debbie Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu selalu di dalam penyertaan Tuhan dan pengurapan Tuhan. Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau juga menyertai Jemaat Ek-Blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi Jemaat Ek-Blessing, memberi kesehatan prima dan dijauhkan dari virus corona ini Tuhan. Engkau melindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya setiap Jemaat Ek-Blessing hidup dalam keadaan sehat dan hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau membersihkan untuk kota Surabaya khususnya Tuhan. Kami percaya sembuhkan yang sakit terkena virus corona ini Tuhan, supaya kesembuhan makin besar, tidak ada kematian, terus kesembuhan terjadi dan tidak ada yang terpapar lagi Tuhan. Tolong biarlah Engkau memberitahukan kepada masyarakat seluruh Indonesia juga, supaya mereka menjaga diri, menjaga kesehatan, supaya mereka tidak terpapar Tuhan, tetapi mereka tetap sehat. Beri hikmat kepada Pak Jokowi dengan timnya Tuhan, para menteri, DPR dan MPR Tuhan, beri hikmat Tuhan. Beri keberanian untuk bertindak tegas untuk menjaga protokol kesehatan bagi bangsa ini. Kami percaya pengampunan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan di Indonesia. Dokter dan perawat juga Tuhan lindungi supaya mereka tetap sehat. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu, Kau berkati ibadah juga baik dari Ek-Blessing maupun dari gereja-gereja lain yang pagi ini ibadah, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Tuhan Engkau memberkati juga Jemaat Ek-Blessing yang pagi ini membawa persembahan mereka di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan terus berjalan dengan baik, terus kemuliaan Tuhan dinyatakan dan berkat Tuhan Engkau nyatakan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati jemaat Ek-Blessing ini Tuhan, juga anak cucu kami Tuhan memberikan hikmat, kepandaian supaya mereka menjadi anak yang berhikmat,
mereka perkasa di muka bumi ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati ekonomi Jemaat X-Blessing Tuhan, terus Engkau membawa naik Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu saat kami terjepit, Engkau menolong, Engkau akan membawa naik jemaat-Mu sampai melejit Tuhan. Kami percaya itulah pertolongan Tuhan nyata dalam hidup Jemaat X-Blessing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberikan kesehatan prima. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan kita ke atas, kita menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, membimbing engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan ini, mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat ya. Minggu depan tanggal 26 Juli kita tetap beribadah di rumah. Tuhan memberikan kesehatan, melindungi kita semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.